sekiranya dia tidak melihat pertandaan Tuhannya. Dalam keadaan itu, ketika diderayu, Nabi Yusuf melihat, menampak pertandaan Tuhannya. Dia ingatlah ayahnya Nabi Yakub. Dia ingat adiknya Bunyamin. Dia ingat saudara-saudara yang telah mengkhianatinya. Dia ingat dimasukkan dia ke sumur, dikurung, diperjualbelikan, berkumpul menjadi satu, adanya Tuhan yang maha mulia. Itulah namanya pertandaan Tuhannya. Terkadang kita merantau, tuan-tuan sekalian, jauh, ya, mungkin antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antar negara. Ketika maksiat itu ada di hadapan kita dan kita akan berbuat, teringat mak kita di kampung halaman. Jauh aku pergi, tak akan pergi kau kelakuanku. Teringat ayah kita, mungkin teringat ladang yang pernah kita belah itu dan lain-lainnya. Menyebabkan hal itu kita mundur dari hal yang ingin kita buat itu. Itu namanya pertandaan Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meneruskan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah ridha dan turunkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-23, sambungan dari ayat yang sebelumnya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaq al-abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi pada malam hari ini kita akan teruskan jejak Nabi Yusuf bagian yang keempat. Artinya 1 bulan. Setelah Nabi Yusuf tinggal di rumah ayah dan ibu angkatnya, pada awalnya seperti yang kita sampaikan, dimasukkan ke sumur, dikurung, diperjualbelikan, akhirnya dibeli oleh seorang raja muda, orang besar kedua di negeri Mesir pada saat itu. Maka tinggallah dia bersama mereka. Walaupun Nabi Yusuf ini adalah seorang budak, tapi kedudukannya bukan seperti budak, karena
ayah angkatnya itu memandang lain terhadapnya, ini bakal menjadi orang besar, firasatnya begitu. Maka tinggallah Nabi Yusuf itu di rumah itu. Ketika beliau dimasukkan ke sumur itu, riwayat mengatakan umurnya 12 tahun. 12 tahun, mulailah dia tinggal dibawa ke negeri Mesir, tinggallah di rumah itu, sehingga beliau berumur, kata sebuah riwayat, dan riwayat inilah yang kita pegang, antara 18 atau 20 tahun. Orang Arab nih dia kalau umur 20 tahun itu bosan. Jadi setelah beranjak dewasa Nabi Yusuf nih, karena beliau diberi makanan yang lezat, yang enak, diberikan tempat tidur yang hebat, tinggal bersama raja muda, tentulah hidup dalam kemewahan, pakaian-pakaian cantik, nampaklah ketampanannya itu. Tampannya, luar biasa tampannya. Riwayat menceritakan begitu. Setiap hari warawadathu, ayat yang kita baca tadi itu, yang artinya dan perempuan yang ia tinggali di rumahnya itu merayu kepadanya. Warawadathu allati huwa fi baitiha. Jadi hadirin hadirat sekalian, selama sekian tahun itu sebenarnya perempuan itu, walaupun Allah tidak sebutkan dalam Quran ini, akan tetapi sebagian sejarah mengatakan namanya Zulaikha. Sebelum-sebelum ini saya tidak sebutkan karena Al-Quran tidak sebutkan, tapi untuk membaguskan cerita dan lebih memahami cerita itu, maka perempuan, kata sebagian mufassir, namanya adalah Zulaikha. Cantik, bukan tanggung. Wang Arab pula. Ayo, usah tuan-tuan bayangkan lagi. Ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Dan perempuan yang dia tinggali di rumahnya itu merayu kepadanya. Setiap hari ditengoknya. Jangan tuan-tuan sangka ini letak kelemahan perempuan Zulaikha, tidak. Disinilah letak kelebihannya. Wah, itu kan merayu dia, tunggu dulu. Setiap hari Zulaikha melihat Yusuf minum. Setiap hari dilihatnya, mungkinlah tuan makan, pakaian dan lain-lainnya. Tapi beliau masih bisa menahan dirinya. Dan pada pertemuan akan datang, di mana letak kehebatan Zulaikha? Setiap hari dia mendengar atau melihat Yusuf, masih bisa menahan dirinya. Tapi perempuan-perempuan di kota Mesir sekali saja melihat Yusuf, dipotong-potong tangan mereka. Sekali aja. Zulaikha berkali-kali, sehingga beliau tak tahan. Begitu dia. Jangan kita melihat kelemahan itu. Ya. Bahkan seorang profesor di Jakarta, begitu dia. Beliau dengan lantangnya tidak mengaminkan doa ketika doa dibacakan seorang tuan kadi, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Tak mau dia. Kita tak nak bertongkar. Wa ghallaq al-abwab. Dirayunya. Jadi perempuan yang berpengalaman, karena beliau sudah berumah tangga, berhadapan dengan seorang pemuda yang tidak mengerti apa-apa, dan laki-laki itu sungguh tampan, maka mulailah dia merayu. Dapatlah kita agak-agakkan macam mana cara merayu itu. Ya, memang ada yang mengatakan dibuka-bukain singkap-singkapnya sikit, berpakaian indah, berpakaian wangi. Kalau dia berjalan bersisih, tinggal wanginya itu. Begitu cara merayunya. Ya mungkin dibuka-buka sikit lah. Tapi tak mempengaruhi Yusuf alaihissalam.
Kalau dah tak tahan lagi, dia buat ini tak mampan, dia buat itu slow saja. Nabi Yusuf ni ditutupnya semua pintu. Wa qalat, berkata dia, hai talak, kemarilah engkau. Ketika dipanggil, tentulah Nabi Yusuf dapat mengagak dia. Ditutup pintu, dipanggil. Hakikatnya mengapalah? Ya, tentulah itu. Dalam keadaan yang ini ujian, tuan-tuan sekalian. Qala ma'adzallah. Yusuf berkata, aku mohon perlindungan, pertolongan Tuhan. Mengakui kelemahannya. Kita ni lemah, mesti kita akui. Dan pengakuan lemah itu dengan ungkapan qala ma'adzallah, Allah lah tempat bergantung. Bahkan dikatakan beliau, yang Allah firmankan, innahu rabbi ahsana maswai, dan sesungguhnya Rabbi kita terjemahkan sebagai tuanku. Begitu dia. Rabbi itu tuanku, bukan Tuhan. Ya, sebagian maknanya Tuhan. Di sini kita terjemahkan tuanku. Maka sesungguhnya tuanku, suamimu maksudnya. Orang besar kedua tadi. Baik perhatiannya atasku. Baik betul. Ayah angkatnya baik betul. Jadi ketika ditutup pintu dan dirayu, itulah perkataannya, suamimu itu, begitulah dalam bahasa kita, baik betul padaku. Dikasihnya aku makan yang sedap, minum yang enak, tempat tinggal yang elok dan lain-lain, taklah mungkin aku mengkhianatinya. Itu maksud innahu rabbi ahsana maswai, innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan berbahagia orang yang berbuat kezaliman. Ini ujian yang berat. Maka kata Rasulullah SAW, di antara orang yang dinaungi zilal itu, naungan itu adalah ketika digoda, dipanggil seorang perempuan, dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Apa maksud innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya tidak akan berbahagia orang yang berbuat zalim? Kalaulah Nabi Yusuf pada saat itu dikuasai nafsunya, maka aniayalah dia, zalimlah dia, dan orang yang berbuat zalim itu tidak akan pernah bahagia, tuan-tuan sekalian. Apapun bentuk kezalimannya, dan penerimaan perkenanan terhadap rayuan itu merupakan kezaliman. Dan kita jangan sekali-kali berbuat zalim. Kenapa? Selangkah saja kita berbuat zalim, kita akan tidak bahagia. Padahal kita, tuan-tuan sekalian, banyak versi cerita ini. Dari Israiliyat ada juga, dari perjanjian lama ada juga. Kita ceritakan yang realnya saja. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini. Maka ketika Allah berfirman pada ayat berikutnya, walaqad hammat bih, dan sesungguhnya perempuan itu sudah sangat menginginkan dia. Udah ingin betul lah, tak bisa tahan dah. Wa hamma biha, dan Yusuf juga sudah sangat menginginkannya, sama-sama onda juga Nabi Yusufnya. Zulaiha bukan main laganya. Laga orang Islam lain, laga orang Arab lain. Ya, orang Arab kan terkenal juga kelagaannya. Jadi kedua-duanya, Zulaikha dan Yusuf, sama-sama sangat menginginkan itu. Tapi perbedaannya, Zulaikha tidak bisa menahan, Yusuf bisa menahan. Kenapa Yusuf bisa menahan? Nanti kita akan jelaskan. Ini antara makna walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya perempuan itu sudah sangat menginginkannya. Tapi ada dalam tafsir lain, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Fisal itu,
hamma bihi dan hamma biha ni maknanya kata beliau bukan sangat menginginkan, mau memukul. Kenapa beliau katakan begitu? Zulaikha ini kan majikan, omak angkat, punya kuasa, punya kedudukan, punya kecantikan. Dirayunya budaknya, dipanggilnya budak tak ondak, kan jatuh harkat martabat itu. Marahlah dia. Nak jatuh harkat martabat itu. Seharusnya ondaklah dia. Kan dia adalah majikan, dia ketua, cantik lagi, berkuasa lagi, tak mau budak tadi. Budak ni. Jadi dia koja nak mukul tu. Wa hamma bihi. Yusuf pun nak mukul juga. Tapi yang kita ceritakan ini hamad bihi dan wa hamma biha ni sangat menginginkanlah biar sul cerita tu sikit. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sesungguhnya perempuan itu sudah sangat menginginkan dia dan dia menginginkan dia. Yusuf menginginkan Zulaikha. Dan Zulaikha dah tak tahan. Bertahun-tahun mana tahan. Sedangkan perempuan-perempuan kota di kota Mesir sekali menengok aja udah dipotong tangan-tangan ni. Ya. Laula ar-ra'a burhana rabbih, sekiranya dia tidak melihat pertandaan Tuhannya. Dalam keadaan itu ketika diderayu, Nabi Yusuf melihat, menampak pertandaan Tuhannya. Dia ingatlah ayahnya Nabi Yakub, dia ingat adiknya Bunyamin, dia ingat saudara-saudara yang telah mengkhianatinya. Dia ingat dimasukkan dia ke sumur, dikurung, diperjualbelikan, berkumpul menjadi satu, adanya Tuhan yang maha mulia. Itulah namanya pertandaan Tuhannya. Terkadang kita merantau, tuan-tuan sekalian, jauh, ya, mungkin antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antar negara. Ketika maksiat itu ada di hadapan kita dan kita akan berbuat, teringat mak kita di kampung halaman. Jauh aku pergi, tak akan pergi kau kelakuanku. Teringat ayah kita, mungkin teringat ladang yang pernah kita belah itu dan lain-lainnya, menyebabkan hal itu kita mundur dari hal yang ingin kita buat itu. Itu namanya pertandaan Tuhannya. Itu maknanya laula ar-ra'a burhana rabbi. Jadi berkumpul menjadi satu, diingatnya. Kadzalika linasrifa anhu su', demikian itulah supaya kami hindari dia daripada kekejian dan kekotoran. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya dia termasuk golongan hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang dipersucikan. Dua kali pujian Allah kepada Nabi Yusuf. Yang pertama pada pertemuan kita sebelumnya, min ibadinal muhsinin. Nabi Yusuf ini muhsin. Allah menolong Nabi Yusuf ini bukan tak ada alasannya. Ada alasan ditolong Nabi Yusuf ini. Kenapa? Beliau seorang yang muhsin. Selalu beliau senantiasa merasakan Allah memantau beliau, memperhatikannya. Itu muhsin. Yang kata ihsan yang artinya kebaikan juga. Yang terjemahan lain dikatakan ihsan itu, dikatakan muhsin itu tidak pernah mencaci, menghina, dihina tidak membalas, dimasukkan ke dalam sumur, tak ada benci dalam hati beliau, bersih dan suci hatinya. Orang yang suci dan bersih hatinya itu ditolong Allah, dan orang itu akan menjadi cerdas, dia pandai di akalnya itu, karena ditolong Allah. Jadi jalan Allah menolong beliau ini karena beliau orang yang muhsin. Itu pujian yang pertama. Pujian yang kedua, kata Allah, min ibadinal mukhlasin, yang dipersucikan. Ya, imannya kuat, ihsannya luar biasa, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi beliau dapat menahan ketika digoda itu, udah hampir dah tuan-tuan.
Kita tidak mau menceritakan riwayat-riwayat lain karena tidak ada adab sopan santunnya terhadap Nabi itu. Kita tentu menjaga hal itu. Gelagat tak elok, ikut dah nak jadi dah, begitu dia. Kalau ditutup pintu, takutlah dia. Kalau kita mungkin itu kita goma. Tutup pintu, goma lah kita. Mungkinlah, mungkin ya. Ketika dilihatnya keadaan itu, berancang-ancanglah. Artinya wastabaqa al-baba, berkejaranlah. Jadi ketika dilihatnya Zulaikha ini menutup pintu-pintu, udah tak ada orang lagi dah, tinggal berdua aja ya, tinggal berdua aja. Wastabaqa al-baba, berkejaranlah, berlomba-lomba lah. Maksudnya Nabi Yusuf takut, ini majikan, beliau tak boleh buat apa-apa, mesti menghindar. Maka berlarilah Yusuf ke pintu itu. Zulaikha kau tak bisa nahan, kojanya lah, ni kojanya biar tersungguh. Ketika dibuka pintu tu, tuan-tuan sekalian, ya, wastabaqal bab, wastabaqal bab, berkejaran keduanya ke arah pintu, wa qaddat qamisahu, dan perempuan itu mengoyakkan. Ini dia Zulaikha itu mengoyak qamis itu kemejanya, bagian min dubur, bagian belakang. Maksudnya dipegangnya itu ya, bagian kemeja bagian belakang disempat dipegangnya bagian belakang kemejanya itu. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Jadi ketika dipegang Zulaikha kemeja bagian belakangnya, Yusuf sudah sempat membuka pintu. Ketika pintu terbuka, ada laki Zulaikha situ, bawa pulang dia kojok. Ladal bab, buka pintu. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, qalat, berkata Zulaikha, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, apa balasan orang yang berbuat jahat terhadap istrimu. Kita terjemahkan begitu, lain tidak melainkan ayyusjana, dipenjarakan, au azabun alim, atau azab yang pedih. Tuan-tuan, ingin saya khabarkan, saya ceritakan bahwa perempuan ini, ya mohon maafnya, makhluk yang lemah. Tapi apabila perempuan yang lemah ini mengatur satu siasat, siasatnya hebat, mengagumkan karena pintarnya dan cerdasnya. Laki-laki pun dibuatnya geleng-geleng kepala. Tidak ada tempat yang dibuat tidak ada jalan keluarnya, ada saja jalan keluarnya. Apa buktinya? Ini bukti. Ketika Nabi Yusuf itu membuka pintu, di muka pintu ada lakinya. Artinya dalam keadaan itu kan habislah akal kita nih, terperogok, habislah akal kita nih, gelota. Apa nak cakap? Kalau kita jantan terbata-bata, tak tahu. Tapi dengan santai secepat kilat, setelah dia berbuat begitu, dia berbuat salah. Tapi bisa-bisanya Zulaikha, seorang perempuan yang lemah tadi, berkata, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an, apa balasan orang yang telah berbuat jahat pada istrimu. Copek itu. Kalau kita menunduk, salah, hilang akal, apa nak cakap. Kalaupun kita bercakap, mengelota, nampak dari raut wajah kita satu kebohongan. Tapi Zulaikha tidak. Perempuan memang lemah, tapi kalau menyusun siasat, siasatnya hebat. Kaum laki pun geleng-geleng kepala buatnya. Dia bilang, apa balasannya? Melainkan dipenjarakan atau azab yang pedih. Apa sikap Al-Aziz nih? Al-Aziz itu, beliau ini orang kedua, gelarnya bendahara. Saya teringat Syekh Abdul Urakan itu, beliau adalah Syekh Abdul Urakan itu anak Abdul Manaf.
Bukan Abdul Manaf, Abdu Manaf. Anak Muhammad Yasin. Anak Haji Tok Haji Abdullah. Anak Pak Ede. Ada seorang pembesar di Tambusai bergelar Bendahara Gombak. Jadi orang besar kedua itu gelarnya dalam tradisi Melayu, bendahara itu orang kedua dari kerajaan itu. Apa sikap suami Zulaikha? Beliau ini sudah berpengalaman. Walaupun muda, raja muda dia, berpengalaman, punya kedudukan tinggi, banyak berinteraksi. Ya, tentu memahami ilmu kejiwaan, faham macam mana kelakuan bininya, pahamlah dia. Bertahun-tahun berumah tangga satu atap, ada kan tak paham sama bini? Dan beliau faham dengan Yusuf, karena anak angkatnya. Apa sikapnya? Sikapnya beliau tenang dia. Dan beliau faham. Istrinya seorang yang cantik. Yusuf ini seorang yang tampan. Ibarat bensin didokekkan dengan api. Menyala lah. Paham beliau itu. Dengan jiwa yang besar, beliau tenangkan dirinya. Beliau ingin apa penuturan Yusuf pula. Kalau istrinya berkata, apa balasan orang yang telah berbuat jahat kepada istrimu? Tonang aja dia. Perlu jumpa ketonangan ni kau. Kalau kita nak menyoncang tu dah. Melabah selalu macamnya, semua ditumbuk, sempah serapahkan keluar. Tapi Al-Aziz tonangkan dia, didengar istrinya. Dia ingin mendengarkan apa pula penuturan Yusuf. Maka berkatalah Yusuf. Ya, Yusuf ni dia singkat padat aja. Ya, kata Yusuf, qala hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang memujuk-mujuk aku. Begitu dia. Dialah yang mujuk-mujuk aku. Ya, bahasa kita bersilam begitulah dia. Bahasa untuk tak mana pula. Dia yang telah membujuk-bujuk diriku. Wa syahida syahidun min ahliha. Maka naik saksilah seorang saksi. Ya, tuan-tuan sekalian, ketika kita menafsirkan ayat ini banyak tafsirannya, banyak sekali. Tapi ingin saya sebutkan ada satu riwayat itu mengatakan yang memberitahu ini, pemberitahu itu akan kita sebutkan anak kecil. Dalam satu riwayat itu ada disebutkan budak kecil yang pandai bercakap. Ada budak kecil yang pandai bercakap. Di antaranya Isa Al-Masih. Ketika membela ibunya dituduh berbuat jahat, Nabi Isa dalam gendongan itulah bercakap. Bercakap dalam gendongan. Berapa bulan lah umurnya itu bercakap. Budak kecil yang kedua adalah anaknya Masyitah. Ketika di hadapannya kancah besar, tidak berani, bercakaplah anaknya, masuklah wahai ibuku. Menyusul lagi itu. Kemudian peristiwa Juraij, seorang hamba yang saleh difitnah. Sehingga ketika perempuan itu melahirkan seorang anak, perempuan itu menuduh anak itu adalah anak dari hubungan dengan Juraij. Juraij ini mata fitnah. Kenapa? Karena dia tidak hormat, dia seorang hamba yang sangat taat dalam beribadah, tapi agak durhaka kepada ibunya. Dipanggil ibunya tak mau menyaut. Datang fitnah itu. Apa fitnah? Perempuan yang tidak baik ini ketika melahirkan anak, dikatakan kepada masyarakat anak itu anak Juraij. Datang Juraij ini, ditanyanya pada anak itu, siapa dia? Disebutnya, bercakap, pengembala. Dan anak yang keempat itu adalah, inilah dia, wa syahida syahidun. Tapi ada juga kalangan yang mengatakan dari kalangan perempuan itu, karena orang perempuan Zulaikha ini dari kalangan orang-orang besar juga, tuan-tuan sekalian. Wa syahida syahidun, maka naik saksilah seorang saksi min ahliha, dari keluarganya perempuan,
in kana qamisuhu qudda min qubul, apabila keadaan kemeja itu koyak dari arah kubul. Kubul itu depan lah, koyak baju tadi, kemeja tadi dari depan. Fasadaqat, benarlah Zulaikha itu, wa huwa minal kadzibin, berdustalah Yusuf. Ya, diceritakan. Ya tentulah tuan-tuan sekalian, apa namanya, suaminya dia mencari tahu yang cerita yang sebenarnya. Ya dibawa dia. Ada orang yang menyaksikan katanya. Wa in kana qamisuhu, dan apabila keadaan kemejanya itu qudda min dubur, koyaknya itu dari arah belakang, berdustalah perempuan itu, artinya Zulaikha, wa huwa minas sadiqin, Yusuf adalah orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu, setelah mendengar penjelasan itu, ditengoknya lah keadaan kemeja Yusuf ini, qudda min dubur, rupanya kuyaknya di belakang, kuyaknya di belakang. Fakadzabat, arti kalau begitu, yang berdusta itu adalah Zulaikha, yang benar itu adalah Yusuf. Itu makna wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Ditengok ternyata koyak bagian belakangnya, ditarik belakangnya, ya ditarik, ini pegangnya, ya kan, macam mana bisa dipegang sekuyak itu, udah tak tahan lagi nampaknya itu. Ayolah, dipegang sekuat-kuat, jangan lopeh gitulah dia, mumpung kuyak, baju lama agak itu. Fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Ya. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, ketika dilihatnya kemejanya itu koyak bagian belakang, qala, berkatalah suami Zulaikha, qala innahu min kaidikun. Tuan-tuan perhatikan elok-elok ayat ni. Ya, perhatikan elok-elok ayat ni. Sesungguhnya ini min kaidikun, dari tipu daya kamu. Di ayat ini tidak disebutkan min kaidiki. Tuan-tuan tengok tu, Allah tidak menyebutkan innahu min kaidiki, sesungguhnya ini adalah dari tipu dayamu. Tidak, ini tipu daya kamu, hai sekalian perempuan. Jadi perkataan ini tidak hanya ditujukan kepada Zulaikha saja, tapi sekalian perempuan. Apa sambungan ayatnya? Inna kaidakunna, sesungguhnya tipu daya kamu, hai sekalian perempuan, azim, besar. Itu dalam surah Nisa itu. Ya, dalam surah Nisa ada disebutkan inna kaidasyaitan kana dhaifah, sesungguhnya tipu daya syaitan ni dhaif, lemah. Syaitan tu musuh kita, musuh yang tak nampak, tapi tipu daya syaitan ni dipandang lemah, dhaifah kata Allah. Tapi tipu daya perempuan azim, besar. Besar tipu dayanya. Itulah yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan sekalian. Mohon maaf bahawa perempuan ini adalah makhluk yang lemah, tapi apabila dia menyusun satu siasatnya itu besar, mengagumkan karena pintarnya dia, cerdasnya dia, sehingga geleng-geleng kepala orang melihatnya. Ada aja tempat jalan untuk dia keluar dari pasalnya dia. Oh lain ya, itu apa namanya, Napoleon Bonaparte itu singa Eropa itu kan. Singa itu namanya singa Eropa. Kalau dah dengar nama Napoleon Bonaparte dalam bahasa Indonesianya, kalau orang Malaysia semua Bonaparte itu dia. Bonaparte itu didengar Napoleon ini, orang takut semuanya. Yang kawan, yang lawan takut semuanya. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, maka tatkala dia melihat keadaan kemeja itu koyak dari min dubur, dari belakang, qala innahu min kaidikun, itu tipu daya kamu,
Inna kaidakun, sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar, azim. Udah tahulah Al-Aziz ni orang besar cerita yang sebenarnya. Macam mana sikapnya? Ya. Yusuf, Yusufu a'rid an hadha. Ya. Yusufu a'rid an hadha. Yusuf, berpalinglah dari hal ini. Apa maksudnya? Yusuf a'rid an hadha. Kan begini tuan-tuan sekalian, menteri besar ini, ya disebut ada menteri besar katanya, beliau tahulah perangai sifat-sifat istri tadi, beliau pun tahu tentang bagaimana perangainya Nabi Yusuf pada umur 20 tahun, sudah 20 tahun itu, dan beliau mengerti tentang kedudukannya sebagai seorang kedua di kerajaan itu, di negeri itu. Beliau tahu keadaan kerajaan itu, masyarakatnya. Yusuf a'rid an hadza. Yusuf, berpalinglah, udahlah, diam-diam aja lah Yusuf. Engkau ni maklum-maklum aja lah kalau begitu. Isu kau usah disebar-sebarkan lagi. Tutuplah mulut, malu kalau didong awam. Anggap aja tak ada cerita. Yusuf tak ada masalah. Tapi Al-Aziz tadi mau hal demikian, ditutup aja lah cerita tu. Karena kalau diceritakan malu nanti kita. Ya. Apa bahasa hopak namanya? Hopak ya. Popak ya. Yusuf a'rid an hadza. Berpalinglah dari hal ini. Itu nasihat kepada Yusuf. Sudahlah Yusuf, maklum-maklum sajalah. Jangan ceritakan, tutup aja. Ya. Wastaghfiri li dzambik. Wahai istriku, kata beliau tadi, minta ampunlah dari dosamu. Dah tahulah dia bahwa yang berdosa itu adalah istrinya. Istaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya engkau ini adalah termasuk golongan orang yang salah. Yang terakhir, ini satu halaman rupanya. Wa qala niswatun fil Madinah. Ini kan diminta kepada Nabi Yusuf, udahlah Yusuf, usah dicito-citokan lagi. Kita kadang terlupa. Dinding-dinding atap rumah kita mendongak juga rupanya. Itu yang mengobatkan kepada masyarakat. Yang masyarakat pulau paling goma itu mencari-cari berita, yang tak ada pun cari-carinya. Tak dapat berita itu dibuat-buat berita. Itu kelakuan. Itu dalam surat wala tajassasu itu kan sebutkan jangan engkau mencari berita-berita. Tak sadap dia. Terkadang dah habis masak dah, siap semuanya. Masak sudah, masak nasi udah, goreng ikan udah, sayur udah, apa lagi? Dah siap copek. Belum sempurna bercerita dulu. Ya bahkan kadang begitu dia. Kalau terlalu lama bercerita, nanti ada hal-hal yang negatif yang tidak ada diada-adakan. Dan itu banyak terjadi di Madinah ketika tinggal Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah itu. Jadi tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, wa qala niswatun fil Madinah. Berkatalah perempuan-perempuan di dalam kota itu. Jadi perempuan-perempuan ini sesama perempuan ini kan banyak dayang-dayangnya. Kalau mereka sudah berkumpul itu, perbincangan itu antaranya banyaklah tentang pakaian, di mana boleh kok, mewah kok, berkilat, di mana boleh, kok angsuran. Bila bayarnya, bila ada duit. Kalau bila ada duit itu paling lama bayarnya. Bila ada duit, berhutang kok paling mudah, membayarnya itu paling payah. Kita memberi hutang macam kita pula yang berhutang. Begitu pula itu zaman sekarang ni. Wa qala niswatun fil Madinah. Jadi asal perbincangan bercakap-cakap begini tuan-tuan sekalian. Terceritalah. Begini dia. Apa cerita? Berkata perempuan-perempuan di kota,
imra'atul aziz, perempuan aziz, orang besar di Mesir itu, turawidu fataha, merayu bujangnya, an-nafsih, merayu bujangnya. Yusuf tadi rayunya. Qad syaghafa hubban, jatuh cinta dia. Jadi tak betul cerita kada. Karena disebut inna lanaraha fi dhalalin mubin, karena sesungguhnya kita ni melihat dia itu pada kesan nyata. Apa sosoknya? Tak betul ni. Apa tak betulnya? Majikan, cantik, kaya, kalau berpakaian berkilat berkinya aja, makan sodap. Kalau hadir dia bersama kita, kita memandang dia kerana pakaiannya bau aja. Omeh 10 jari. Banyak tu omeh tu 10 jari. Begitulah agak-agak ceritanya tu. Begitu ceritanya tu. Sehingga terciptakan ini dia, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian. Ini tak betul. Adakan orang sehebat dia jatuh hati kepada budak? Uang kau belum menengok Yusuf lagi. Minggu depan lah kita ceritakan macam mana untuk menengok Yusuf tu. Biar ditengok untuk Yusuf tu. Jangan untuk hanya menghina Zulaikha. Apa Zulaikha tu? Zulaikha setiap hari melihat Yusuf bisa menahan diri. Kita tengok, kita buktikan minggu depan macam mana sekali aja diperlihatkan kepada mereka wajah Yusuf tu. Tuan mana menengah juga Ustaz? Pastilah. Begitu tampan Nabi Yusuf alaihissalam itu. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada satu riwayat, entah dia sahih, entah dia apa, pada akhirnya ada yang mengatakan mereka kembali, Allah cantikkan lagi Zulaikha ini. Ketika Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk kawin dengan Zulaikha, apa kata Zulaikha? Sekali aja aku melihat wajahmu, lebih mengasyikkan aku dunia dan dengan segala isinya. Tengok tuan-tuan, dapat aja dia menengok wajah Yusuf kok, cukuplah segalanya. Macam mana tu? Payah kita membayangkannya. Kita tengok je rupa kita kok. Alhamdulillah. Makanya hadza khalqullah. Maka dalam rabithah itu, orang bertanya rabithah itu apa? Rabithah itu adalah banyak definisinya. Memandang wajah guru itu perintah. Perintah saya, perintah Rasulullah dan Allah. Apa dalilnya? Tafakkaru fil khalqi. Pikirkanlah ciptaan. Apa ciptaan ini? Segala. Selain Allah itu ciptaan. Muka ini adalah ciptaan. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan coba-coba memikirkan, melihat akan pencipta itu. Yang diciptakan boleh, pencipta tak boleh. Apa ciptaan? Termasuklah wajah tadi. Itu antara dalilnya. Demikian hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah jaga kita, kita mohon Allah tolong kita, dimudahkan kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Allah terima segala amal ibadah kita dan Allah jauhkan segala macam mara bahaya yang menimpa diri kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.